Pada tahun 2025, dunia mengalami perubahan besar. Teknologi telah merambah hampir setiap sudut kehidupan, namun kejahatan tetap merajalela. Peter Parker, yang telah lama menjadi Spider-Man, merasa lelah dengan hiruk-pikuk kota New York. Ia mendambakan ketenangan, sebuah petualangan baru yang jauh dari gedung pencakar langit dan lampu-lampu neon. Suatu malam, saat Peter sedang bersantai di atap apartemennya, ia mendapat informasi dari sebuah organisasi internasional tentang adanya aktivitas aneh di sebuah desa kecil di Indonesia, bernama Kebumen. Penasaran, Peter memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang ke sana. Ia percaya bahwa di tempat yang jauh dari keramaian, ia bisa menemukan jawaban atas kegelisahan hatinya. Setibanya di Indonesia, Peter terkesima dengan keindahan alam dan keramah tamahan penduduknya. Kebumen menyambutnya dengan hamparan sawah hijau, pantai-pantai yang masih alami, dan suara merdu burung di pagi hari. Ia menyamar sebagai seorang fotografer lepas, membawa kamera dan berjalan-jalan di desa, berbaur dengan penduduk setempat. Peter menginap di sebuah rumah tradisional milik Pak Hadi, seorang petani tua yang baik hati. Pak Hadi tidak mengetahui siapa sebenarnya Peter, namun ia senang menerima tamu asing yang ingin mengenal desanya. Setiap pagi, Peter membantu Pak Hadi di sawah, belajar menanam padi, dan mengangkut hasil panen. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Suatu malam, Peter mendengar suara jeritan dari salah satu rumah di pinggir desa. Tanpa berpikir panjang, ia mengenakan kostum Spider-Man dan melompat dari atap rumah Pak Hadi. Dengan cepat, ia menemukan sumber suara tersebut, sekelompok orang asing tengah merampok rumah milik Bu Sari. Para perampok terkejut melihat sosok Spider-Man di hadapan mereka. "Apa ini? Bukannya Spider-Man ada di Amerika?" teriak salah satu dari mereka. Dengan lincah, Peter melumpuhkan mereka satu persatu, meninggalkan mereka terikat di depan kantor kepala desa. Keesokan harinya, berita tentang manusia laba-laba yang menolong desa menyebar cepat. Penduduk desa merasa aman dan bersyukur, meskipun mereka bingung bagaimana Spider-Man bisa ada di desa kecil mereka. Peter hanya tersenyum dan berpura-pura tidak tahu apa-apa saat Pak Hadi menceritakan kejadian tersebut. Hari-hari berlalu, dan Peter semakin dekat dengan masyarakat desa. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari kostumnya, tetapi dari hati yang peduli pada sesama. Di Kebumen, ia menemukan makna baru sebagai seorang pahlawan, bukan karena kekuatannya, melainkan karena ketulusannya membantu orang-orang tanpa pamrih. Suatu hari, desa Kebumen diundang untuk mengikuti festival budaya di kota. Peter membantu para pemuda desa membuat hiasan dan mempersiapkan tarian tradisional. Di tengah festival, tiba-tiba sebuah bangunan kecil runtuh karena konstruksi yang rapuh. Tanpa ragu, Spider-Man melompat dan menyelamatkan beberapa anak yang terjebak di dalamnya. Penduduk Kebumen mulai berbisik-bisik, mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Spider-Man di antara mereka. Namun, mereka tetap menjaga rahasia tersebut, merasa bangga bahwa desa kecil mereka telah menjadi saksi keberadaan pahlawan dunia. Setelah beberapa bulan di Kebumen,
Peter merasa sudah waktunya kembali ke New York. Sebelum pergi, ia meninggalkan surat kepada Pak Hadi yang berisi ucapan terima kasih dan sebuah foto mereka berdua di sawah. Dalam surat itu, Peter menulis, "Pak Hadi, terima kasih atas pelajaran berharga tentang hidup. Di desa ini, saya menemukan kedamaian yang selama ini saya cari. Kebumen akan selalu ada di hati saya." Peter kembali ke Amerika, tetapi jejaknya di Kebumen tetap hidup dalam cerita rakyat desa. Anak-anak bermain dengan menirukan gaya Spider-Man, dan penduduk desa menjaga semangat gotong royong yang Peter bawa. Kebumen, desa kecil di Indonesia, kini memiliki kisah legendaris tentang seorang pahlawan super dari negeri jauh yang pernah singgah dan mengubah hidup mereka. Dan di atap-atap rumah desa itu, angin berdesir lembut, seolah-olah Spider-Man masih mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah kembali ke New York, Peter Parker seringkali teringat suasana tenang di Kebumen. Saat malam tiba dan kota dipenuhi suara sirene, pikirannya melayang ke sawah hijau dan suara jangkrik yang menenangkan. Meski New York adalah rumahnya, Peter merasa seakan meninggalkan sebagian jiwanya di desa kecil itu. Di sela-sela kesibukannya sebagai Spider-Man, Peter tetap berhubungan dengan Pak Hadi melalui surat dan video call. Pak Hadi sering menceritakan perkembangan desa, bagaimana para pemuda mulai bersemangat membangun desa setelah kejadian festival. Peter merasa bangga melihat dampaknya masih terasa di sana, meski ia sudah pergi. Namun, takdir membawa Peter kembali ke Indonesia lebih cepat dari yang ia duga. Suatu hari, ia mendapat kabar dari Pak Hadi bahwa sebuah perusahaan besar berencana membangun pabrik di dekat desa Kebumen, yang berpotensi merusak lingkungan sekitar. Warga desa resah, tetapi mereka merasa tak berdaya melawan kekuatan korporasi besar. Peter tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia segera berangkat ke Kebumen, kali ini tanpa menyamar. Setibanya di desa, ia langsung disambut hangat oleh penduduk, yang terkejut dan senang melihatnya kembali. Peter menjelaskan tujuannya, bahwa ia ingin membantu desa mempertahankan kelestarian alam mereka. Dalam beberapa hari, Peter menemui kepala desa dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Mereka memutuskan untuk mengadakan protes damai dan mengundang media lokal untuk meliput. Dengan dukungan Spider-Man, suara mereka mulai menarik perhatian banyak pihak. Namun, perusahaan tersebut tidak tinggal diam. Mereka mengirim sekelompok preman untuk mengintimidasi penduduk. Malam itu, Peter kembali mengenakan kostum Spider-Man dan berpatroli di sekitar desa. Ketika para preman mulai beraksi, mereka segera berhadapan dengan Spider-Man. Pertarungan terjadi di tengah hutan kecil dekat desa. Dengan keahlian bertarungnya, Spider-Man berhasil melumpuhkan mereka tanpa menyakiti terlalu parah. Esok paginya, para preman itu ditemukan terikat di balai desa, disertai catatan bertuliskan, "Desa ini dilindungi." Peristiwa ini membuat perusahaan tersebut mundur, takut akan dampak negatif yang bisa merusak citra mereka. Desa Kebumen berhasil mempertahankan tanah mereka, dan penduduknya merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan di masa depan. Setelah masalah tersebut selesai, Peter kembali tinggal sementara di desa. Ia merasa semakin terikat dengan Kebumen, bahkan mulai mempelajari bahasa Jawa dan budaya setempat.
Anak-anak desa sering kali memanggilnya Mas Peter dan mengajaknya bermain layang-layang di sore hari. Suatu ketika, Peter diajak oleh Pak Hadi untuk menghadiri upacara adat di desa tetangga. Dalam perjalanan, Peter terkesan dengan cerita-cerita rakyat yang diceritakan oleh Pak Hadi, terutama tentang legenda pahlawan lokal yang berjuang melawan penjajah di masa lalu. Peter terinspirasi. Ia berpikir, mungkin sudah waktunya bagi Indonesia memiliki pahlawan super mereka sendiri. Dengan bantuan para pemuda desa, Peter mulai melatih beberapa di antara mereka tentang dasar-dasar bela diri dan pentingnya menjaga lingkungan. Ia menanamkan bahwa menjadi pahlawan bukan tentang kekuatan super, tetapi tentang keberanian dan rasa peduli terhadap sesama. Seiring waktu, Desa Kebumen berkembang menjadi desa wisata budaya, menarik wisatawan dari berbagai daerah dan bahkan luar negeri. Mereka datang untuk melihat desa tempat Spider-Man pernah tinggal dan berkontribusi. Peter akhirnya memutuskan untuk kembali ke New York setelah tinggal hampir setahun di Indonesia. Saat perpisahan, seluruh desa berkumpul di balai desa, mengadakan pesta kecil untuk mengucapkan terima kasih. Pak Hadi menyerahkan Peter sebuah batik khas Kebumen sebagai kenang-kenangan. Mas Peter, kalau rindu, jangan lupa balik ke sini. Kebumen selalu terbuka untukmu, ujar Pak Hadi sambil tersenyum. Peter tersenyum, mengenakan batik itu, dan berkata, "Saya pasti akan kembali." Kembali ke New York, Peter merasa lebih dewasa. Pengalamannya di Kebumen mengubah cara pandangnya tentang menjadi pahlawan. Ia tidak lagi merasa harus selalu berada di garis depan, melainkan lebih kepada memberikan inspirasi bagi orang lain untuk berbuat baik. Dan di antara gedung-gedung tinggi New York, di saat Peter berdiri di atas menara, ia merasakan semilir angin seperti di sawah Kebumen, seolah desa kecil itu masih bersamanya, di setiap langkahnya. Kembali ke New York tidak membuat Peter melupakan Kebumen. Setiap kali dia berdiri di atas gedung tinggi, melihat keramaian kota, pikirannya sering melayang pada sawah luas dan senyum hangat Pak Hadi. Kadang, ia memegang batik yang diberikan sebagai kenang-kenangan dan tersenyum sendiri. Namun, tugas sebagai Spider-Man tak pernah berhenti. Pada suatu malam, saat Peter sedang berpatroli di Manhattan, ia menerima panggilan dari nomor yang tak dikenal. Awalnya, ia ragu untuk menjawab, tapi instingnya berkata lain. "Halo, Mas Peter." Suara di seberang terdengar familiar. Itu suara Pak Hadi. Peter hampir terjatuh dari gedung karena terkejut. "Pak Hadi, bagaimana bisa?" Peter bertanya heran. Pak Hadi tertawa kecil. "Ada anak muda yang mengajar saya menggunakan ponsel pintar. Saya hanya ingin mengabarkan, festival desa akan diadakan minggu depan. Kalau Mas Peter ada waktu, mampir ya." Peter tertawa kecil. "Kalau ada kesempatan, saya pasti datang, Pak." Setelah panggilan itu berakhir, Peter merasa hatinya hangat. Namun, tugas di New York masih menumpuk. Beberapa hari kemudian, Peter menyelidiki sebuah kasus pencurian teknologi canggih yang melibatkan sindikat internasional. Penyelidikan ini membawanya ke sebuah petunjuk mengejutkan. Sindikat tersebut memiliki cabang di Asia Tenggara, dan salah satu rutenya adalah melalui Indonesia. Peter teringat Kebumen dan merasa perlu menyelidiki lebih jauh. Dengan dalih ingin menghadiri festival desa, Peter terbang kembali ke Indonesia.
Setibanya di sana, ia disambut meriah oleh penduduk desa. Anak-anak berlarian mengelilinginya, dan Pak Hadi bahkan menyiapkan kamar khusus di rumahnya. Namun, di balik senyum Peter, pikirannya dipenuhi dengan penyelidikan sindikat tersebut. Di sela-sela festival, Peter mulai melakukan investigasi secara diam-diam. Pada malam hari, ia kembali mengenakan kostumnya dan berpatroli di sekitar desa. Saat itulah ia menemukan sebuah gudang tua di pinggiran desa yang tampak lebih mencurigakan dari biasanya. Ketika Peter menyelidiki lebih dekat, ia menemukan sekelompok orang asing sedang memindahkan peti besar yang berisi barang elektronik ilegal. Peter segera bertindak. Dalam waktu singkat, ia melumpuhkan mereka dan menemukan bukti keterlibatan sindikat internasional. Keesokan paginya, gudang tersebut telah digerebek oleh pihak kepolisian, dan penduduk desa memuji kepedulian Spider-Man. Namun, Peter tetap menjaga rahasianya. Pak Hadi hanya tersenyum penuh arti, seolah-olah ia tahu lebih dari yang terlihat. Setelah festival berakhir, Peter menyempatkan diri berbicara empat mata dengan Pak Hadi. "Pak, desa ini luar biasa. Tapi saya khawatir, kalau sindikat seperti ini terus ada, desa ini bisa dalam bahaya." Pak Hadi mengangguk pelan. "Benar, Mas Peter. Tapi setiap desa punya pahlawan, meski mereka tak punya topeng seperti Mas." Kata-kata itu membuat Peter termenung. Sebelum kembali ke New York, Peter membantu memperbaiki beberapa fasilitas desa, termasuk jembatan kayu yang sudah tua. Saat membantu, ia merasa menjadi bagian dari desa, bukan hanya sebagai tamu. Hari perpisahan tiba. Peter berdiri di depan rumah Pak Hadi, mengemasi tasnya. Penduduk desa berkumpul, memberikan buah tangan dan doa keselamatan. Pak Hadi menepuk pundaknya. "Kebumen selalu menunggu, Mas Peter." Peter tersenyum dan menjawab, "Saya tidak akan melupakan tempat ini, Pak. Terima kasih untuk semuanya." Saat pesawat lepas landas, Peter melihat hamparan sawah dari jendela. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali. Dan mungkin, Kebumen akan selalu menjadi tempat yang menyimpan bagian dari dirinya yang tidak pernah dimiliki oleh New York. Setibanya di New York, Peter kembali dalam rutinitas sebagai Spider-Man. Namun, ia membawa semangat baru. Setiap kali ia menghadapi kesulitan, kenangan akan Kebumen memberinya ketenangan. Beberapa bulan berlalu, dan Peter menerima surat dari Pak Hadi. Surat itu berisi foto jembatan baru yang dibangun di desa, dengan catatan kecil, "Terima kasih untuk inspirasinya. Desa ini akan terus berkembang." Peter menyimpan surat itu di laci mejanya, di samping topeng Spider-Man. Setiap kali ia merasa lelah, ia membacanya kembali, mengingatkan bahwa bahkan pahlawan super butuh tempat untuk merasa seperti manusia biasa. Di dalam hatinya, Peter tahu, meski ia Spider-Man bagi dunia, di Kebumen, ia hanya Mas Peter yang selalu dinanti. Dan itu, baginya, adalah hal yang paling berarti.